Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Rabbani Rasif Sani Al-Farisi, Asisten Engineer Kontrol Instrumen PT PJB Umroh, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang pemeliharaan sensor vibrasi tipe pick up displacement. Pertama-tama yang harus disiapkan sebelum melakukan pekerjaan adalah menentukan bahwa pekerjaan aman dilakukan. Di sini ada dokumen safety permit terbit. Jika safety permit ini sudah terbit, maka pekerjaan sudah aman dilakukan. Di sini ada surat perintah kerja atau WO, kemudian instruksi kerja, panduan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah form kalibrasi dan jika diperlukan manual book manufaktur. Selamat pagi. Pagi Pak. Hari ini kita akan melakukan pekerjaan pemeliharaan vibrasi pick up displacement. Sebelum bekerja, mari kita cek dulu apakah sudah lengkap APD-nya. Yang pertama, safety helmet, kemudian menggunakan masker, kemudian menggunakan wear pack, menggunakan safety gloves atau sarung tangan, kemudian menggunakan safety shoes. Baik, saya lihat sudah lengkap semua. Sebelum melakukan pekerjaan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kemudian selanjutnya lakukan persiapan tools dan material yang ada. Yang pertama, untuk kalibratornya ada TK3, ada spindle TK3, kemudian untuk tools bantunya ada obeng dan juga kunci L. Setelah itu ada multimeter, kemudian ada juga isolasi kertas dan juga kontak linear. Yang pertama harus dilakukan dalam pemeliharaan adalah mengukur tegangan supply sensor vibrasi pada terminal minus 24 volt dan kamennya. Setelah diukur, kemudian tegangan dilihat pada AVO, kemudian dimasukkan ke dalam form kalibrasi. Selanjutnya adalah untuk pengetesan tipe statis. Jadi untuk pengetesan tipe statis, yang pertama rangkai sensor vibrasi, kabel ekstensi, dan proximitor sesuai dengan rangkaian kalibrasi seperti digambar. Pada bagian kamen disambungkan dengan minus AVO dan bagian output disambungkan dengan plus AVO. Selanjutnya pasang sensor kepada spindle micrometer. Nah, untuk pemasangan sensor ini harus dipastikan bahwa posisi sensor berada tepat di tengah target plate dari spindle micrometer tersebut. Tidak boleh terlalu ke atas, ke bawah, atau berada di pinggir. Setelah dipastikan bahwa sensor dan target plate spindle micrometer berada posisi sejajar, kemudian selanjutnya adalah mementokkan spindle micrometer pada sensor secara perlahan dan berhati-hati. Setelah sudah mentok, lalu kita set spindle-nya di 0. Apabila spindle dan sensor sudah mentok dan di 0, langkah selanjutnya adalah kemudian kita mundurkan spindle-nya pada posisi 0,508 mm. Setelah posisi 0,508 tercapai, kita lakukan hold. Setelah kita lakukan hold,
Kita menggunakan avometer sebagai acuan dan mencari posisi minus 3 volt dengan toleransi sebesar plus minus 0,1 volt. Nah, setelah sudah diperoleh nilai minus 3 volt, selanjutnya kita tekan tombol preset sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya dilakukan pengambilan data per step seperti pada form kalibrasi. Jadi mulai dari 0,25 mm dinaikkan per 0,25 mm hingga mencapai 2,25 mm. Nah, seperti ini contohnya. Apabila sudah mencapai 0,25 mm, kita lihat AVO menunjukkan berapa tegangannya, kemudian kita catatkan kepada form kalibrasi di tegangan output. Ulangi step-step pengukuran ini hingga semua data di form terisi. Untuk selanjutnya adalah kalibrasi dinamis. Untuk kalibrasi dinamis dirangkai dulu AVO, sensor, dan portable shakernya seperti pada rangkaian di gambar. Setelah terangkai, kemudian dipasang spindle-nya, target plate-nya pada portable shaker. Kemudian dipasang support-nya juga. Tempatkan spindle mikrometernya di atas support, kemudian pasangkan sensor di spindle mikrometer. Nah, untuk pemasangan sensor ini pastikan bahwa spindle-nya dan sensornya terpasang dengan kencang. Di lock dengan menggunakan kunci L. Setelah itu posisikan sensor pada settingan minus 10 volt DC atau 8 VDC. Hal ini bergantung kepada settingan tiap unit atau manufaktur turbin. Setelah selesai, kemudian dinyalakan portable shakernya. Lalu atur frekuensinya menjadi 50 Hz. Setelah diatur 50 Hz, kemudian atur amplitude shaker seperti pada form. Kemudian catat hasil output dari vibrasi monitoring dan bandingkan nilainya dengan yang ada di AVO dan yang ada pada input. Nah, ulangi step-step tadi hingga seluruh data pada form terpenuhi. Nah, langkah terakhir adalah pelaporan. Berikut adalah contoh laporan kalibrasi statis dari vibrasi turbin bearing 7. Dari data output kita formulasikan errornya dan terlihat grafiknya seperti di gambar. Kemudian kita ajukan untuk pelaporan ke koordinator dan quality control. Nah, untuk berikut adalah hasil dari kalibrasi dinamis. Apabila dua hasil kalibrasi statis dan dinamis tersebut baik, maka quality control akan menandatangani form ini dan menyatakan hasilnya adalah accept atau baik.